kebun, jadi saya terbiasa dengan kehidupan perkebunan. Orang tua saya sampai pensiun dari perkebunan, tetapi sudah pensiun saya tarik ke Lubuk Pakam. Saya tinggal di Lubuk Pakam, Deli Serdang, dekat Bandara Kuala Namu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau naik pesawat Kuala Namu nanti bisa singgah ke rumah dekat dengan rumah saya. Itu saja perkenalan. Istri saya 4 anaknya. Istri saya 4 anaknya, ya kan? Istri saya 1, 2 sudah terjadi, kan gitu kan, 2 lagi perjuangan. Yang ini kelas 3 SMA mau kuliah mengikuti abang kakaknya, ya. Itu saja. Sedangkan yang paling kecil, bungsu, mau masuk SMA tahun ini, ya. Jadi anak saya cukup 4. Kenapa 4? Ada sejarahnya. Karena abang kakak saya anaknya cuma 2. Dulu opungnya sikit kali cucuku, jangan 2 anakmu katanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Mumpung beras masih murah, jadi nggak apa-apa lah. Itu ya Bapak Ibu ya. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas peran orang tua. Ini Bapak Ibu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 Ayat 1, bahwasanya pendidikan itu juga merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Ya Bapak ya. Jadi orang tua itu nggak terlepas. Ya Bapak Ibu ya, nggak terlepas. Ada kontribusi, ada peran nanti orang tua. Ini semua unsur masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi. Apalagi sekarang program pemerintah membangun saat ini sekolah rakyat mulai dari SD, SMP, SMA. Itu semua gratis dan diasramakan. Karena pemerintah berpikir kemiskinan itu bisa diangkat dengan pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Orang tua saya kebon, bapak saya aja Bapak Ibu bayar 2.000. Parkir Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke 50 bayar 2.000. Ya kan? Kira-kira hidup ini ada yang gratis, cuma napas lah yang gratis ya kan? Ya, pendidikan itu sebenarnya bukan gratis Bapak Ibu, cuma dia disubsidi oleh pemerintah, gitu ya, disubsidi oleh pemerintah, nggak gratis. Yang gaji Bapak Ibu guru di sini kan pemerintah. Mau rupanya Bupon kepala sekolah di sini nggak digaji gratis, kan nggak mau Bupon ya. Saya datang kemarin juga disubsidi oleh pemerintah. Kalau gratis, ya saya belum mikir-mikir ada berapa kan gitu kan. Disubsidi. Bapak Ibu pernah nggak kemalangan? Mungkin meninggal, kebakaran dan lain sebagainya. Biasanya kan masyarakat kasih bantuan kan? Betul? Bantuannya tuh cukup nggak? Bantuan yang namanya bantuan cukup nggak? Enggak ya kan? Kan namanya bantuan kan gitu ya. Contohnya ada musibah, tetangga memberi bantuan seikhlasnya, itu nggak cukup. Sama seperti bantuan operasional sekolah itu nggak cukup. Bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah itu supaya sekolah ini bisa berjalan. Tetapi untuk menjadi sekolah idaman, sekolah yang unggul, sekolah yang bisa mencetak
anak-anak bangsa yang siap bersaing di dunia saat ini, di dunia teknologi yang semakin canggih saat ini. Bantuan operasional sekolah itu nggak cukup, maka perlu dibantu pihak swasta, dunia usaha industri, dibantu pihak perkebunan, dan juga dibantu oleh orang tua. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Bantuan operasional sekolah itu nggak cukup buat sekolah yang unggul, yang bermutu. Seperti itu. Jadi perlu dibantu. Kalau Bapak Ibu punya ibu-ibu punya koneksi ke kebun atau perusahaan, silakan dibantu sekolah buat proposal. Nanti dibuatkan proposal, Bapak Ibu yang giring dan masukkan proposal itu ke perusahaan ke depan. Di sini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nanti ada perkumpulan orang tua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, masing-masing nanti perkumpulan orang tua itu nanti namanya paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nanti orang tua berembuklah apa yang bisa kita bantu sekolah, ya kan? Apa yang bisa bantu kelas anak-anak kita, apa yang bisa bantu wali kelas, guru kelas 1, guru kelas 2, apa yang bisa kita bantu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Oke? Seperti ini Bapak Ibu, peran orang tua kita bisa lihat. Yang pertama, mitra dalam proses belajar. Orang tua bukan hanya penonton, tapi orang tua harus aktif mendampingi anak Bapak Ibu belajar di rumah. Gitu ya. Coba Bapak Ibu sekali-sekali tanya oleh guru, berarti manyomak lah dia, kan gitu kan? Kita nggak harapkan seperti itu. Mungkin kalau saat pertama kita tanya dia masih gelagapan, kan gitu kan? Nanti dia berpikir besok ditanya mamaku lagi nih. Maka pada saat gurunya nerangkan, dia dengar bagus-bagus, gak main-main lagi. Jadi kalau Bapak Ibu rutin terus bertanya, dia akan simak apa yang dijelaskan oleh gurunya. Kenapa? Karena nanti di rumah akan ditanya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu gak pernah tanya, ya wes lah. Gitu kan? Manyomak lah dia datang ke sekolah ini, kan gitu. Nggak tahu dia apa yang dipelajarinya. Yang kedua, mendorong motivasi dan disiplin anak. Ya, anak ini untuk belajar harus terus dimotivasi. Tapi Ibu katakan kalau Bapak Ibu tinggal di kebun, nggak enak di kebun, supaya dia jangan berpikir nenek saya orang kebun, bapak saya orang kebun, nanti saya orang kebun. Kan gitu kan. Kapan pindahnya dari kebun? Beranak pinak lah di kebun itu terus. Mending kalau jadi mandor, jadi asisten, ya kan? Jadi ADM,